Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, kakak akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya ya adik-adik. Nah, sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Contohnya yaitu matahari, kemudian lampu, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya yang alami. Lalu, lampu, api, dan juga senter itu merupakan sumber cahaya buatan ya adik-adik. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya dari hewan, yaitu hewan kunang-kunang. Materi berikutnya adalah sifat-sifat cahaya. Kalian perhatikan ya dan simak video berikut ini. Yang pertama ada cahaya yang merambat lurus. Nah, kita perhatikan gambar ini. Jika kita memperhatikan gambar ini, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah ruangan yang tampak seperti garis putih yang lurus. Nah, itulah artinya cahaya dapat merambat lurus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari cahaya yang merambat lurus yaitu cahaya lampu senter. Saat kita menyalakan senter, cahaya dapat merambat lurus seperti pada gambar berikut ini. Contoh kedua yaitu adanya sinar matahari ke bumi. Sinar matahari ke bumi itu tampak lurus ya adik-adik. Bisa kita lihat bersama pada gambar berikut ini. Dan contoh yang ketiga yaitu cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini bahwa cahaya tersebut dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kamu menyalakan senter, kemudian kamu meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya tersebut dapat menembus benda bening tersebut. Nah, contoh berikutnya sebuah gelas bening dan kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Bedanya jika kalian mengarahkan ke benda gelap, contohnya sebagai berikut. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda yang gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus ke belakang benda gelap tersebut. Hanya bisa sampai ke permukaan gelap. Jadi, ketika kalian mengarahkan senter ke batu tersebut, dapat kita simpulkan maka cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda yang gelap. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan pada cahaya berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin datar, maka cahaya yang kita arahkan ini akan memantulkan ke benda yang lain. Berdasarkan percobaan ini, kita dapat melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Nah, jadi ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin akan memantulkan ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi beberapa jenis loh adik-adik. Berikut ini merupakan jenis-jenis pantulan cahaya. Jenis pantulan itu dapat dibedakan menjadi dua ya adik-adik, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Yang pertama yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur itu merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, yang disebut sebagai pemantulan baur. Yang kedua yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Nah, jadi permukaan benda yang datar sehingga pemantulan yang terjadi pada benda seperti ini
kita sebut sebagai pemantulan teratur. Nah, itu tadi yang menjadi perbedaan pemantulan baur dan pemantulan teratur. Kemudian selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan, kita bisa menggunakan sebuah gelas ya adik-adik yang diisi dengan air. Kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, kemudian apa yang terjadi dari gambar tersebut? Bisa kita perhatikan adik-adik semua bahwasanya pensil yang kita celupkan dalam air itu tampak patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, sebagian pensil yang kita masukkan ke dalam air itu terlihat patah. Hal ini terjadi karena sebagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya tidak patah lah adik-adik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang dapat melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan, sehingga pensil itu terlihat patah padahal tidak. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan cahaya yang dapat diuraikan? Oke, kalian perhatikan cahaya matahari yang terlihat putih itu. Sebenarnya terdiri dari perpaduan beberapa warna lah adik-adik. Perpaduan warna tersebut kita sebut dengan spektrum warna. Nah, spektrum warna itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering kita singkat magicubinium. Nah, adik-adik, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air yang akan menyebabkan munculnya pelangi. Munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Nah, sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan yaitu dapat kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti ini sehingga muncul warna magicubinium. Jadi peristiwa tersebut membuktikan bahwa cahaya yang berwarna putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna seperti warna yang sudah disebutkan yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Baiklah adik-adik, itu tadi yang dapat kakak sampaikan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya ya. Sekian dan terima kasih kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.